Oke, selanjutnya itu ada biaya makan minum. Jadi di sini udah kelihatan 6 juta ya. Tapi kalau biaya makan minum itu ingat yang bisa dibiayakan itu kalau untuk seluruh pegawai. Kalau untuk pegawai tertentu aja, nggak seluruh pegawai itu nanti nggak bisa dibiayakan. Nah, di sini kita lihat dulu ya di soal apakah dia seluruhnya atau enggak gitu. Ternyata 6 juta ini diberikan kepada seluruh pegawai, berarti di sini ingat tadi ya, natura yang bisa dibiayakan. Berarti tidak ada koreksi di sini karena untuk seluruh pegawai. Terus habis itu sekalian ya, yang sewa kendaraan tadi, sewa kendaraan antar jemput, berarti kan ini merupakan keharusan perusahaan kan, 10 juta benar-benar untuk antar jemput pegawai, berarti di sini nggak ada koreksi fiskal, maka yang bisa dibiayakan adalah tetap 10 juta. Terus kita lanjut ke pendapatan atau beban di luar usaha. Nah, yang pertama yaitu penghasilan sewa gudang. Oke, di sini udah kelihatan banget kalau 50 juta ini harus karena penghasilannya, lihat, kita mengkoreksi penghasilan. Kalau dikeluarkan berarti kan penghasilan kita makin kecil, ya kan? Berarti koreksi fiskalnya adalah negatif 50 juta. Gitu. Terus habis itu keuntungan penjualan saham PT Uni. Nah, di sini ininya apa tuh asumsinya bahwa di bursa ya, berarti atas keuntungan penjualan sahamnya itu harus dikoreksi, maka koreksi fiskalnya adalah negatif juga karena penghasilan kita kan makin berkurang kalau dikeluarkan gitu. Terus habis itu keuntungan penjualan suku cadang. Nah, berarti di sini kalau karena untuk suku cadang ya, dia kan nggak ada isu tertentu. Maksudnya objek pajak nggak final gitu kan. Berarti di sini nggak ada koreksi, makanya secara fiskal itu juga sama 2 juta keuntungannya. Terus rugi selisih kurs. Rugi selisih kurs ini kita ngelihatnya dia kayak beban gitu kan. Dia nggak bisa dibiayakan di fiskal atas rugi selisih kurs ini, berarti ada koreksi fiskal positif 4 juta gitu. Nah, kita lihat berarti di sini total pendapatan luar usahanya secara komersil itu 68 juta, terus ada koreksi fiskal positif 4 juta, ada koreksi fiskal negatif 70 juta gitu. Terus kita lihat lagi di bawahnya. Berarti, bentar, di sini total pendapatan luar usahanya itu secara fiskal hanya 2 juta. Dapat dari mana? Yaitu lihat di akhir kita ngelihatnya view-nya adalah pendapatan, berarti kan pendapatan ditambah dengan koreksi fiskal positif dikurangi dengan koreksi fiskal negatif gitu. Terus habis itu maka laba sebelum PPh-nya untuk secara komersil itu 68 juta ditambah dengan laba yang kita perhitungkan di sini, ya kan? Tadi belum sempat aku jelasin ya yang di sini. Oke, aku jelasin sekalian deh. Yang di sini laba bruto ya pertama. Laba bruto itu berarti kan secara komersil 8 juta. Secara fiskal berapa? Secara fiskal itu ditambah dengan koreksi fiskal positif, karena di sini laba kayak pendapatan, dikurangin sama negatifnya berapa. Berarti di sini karena 0, maka secara fiskal 13 juta. Terus habis itu untuk laba usaha itu dapat dari mana? Laba usaha itu dapat dari laba brutonya dikurangin sama biaya-biaya umum ini tadi. Nah, berarti di sini secara komersil itu 10933 sekian ini. Terus habis itu ada koreksi fiskal positif sejumlah 458 secara biaya. Nggak ada koreksi fiskal negatif. Maka biayanya, lihat, karena kita melihatnya sebagai biaya, maka
biaya yang bisa dibebankan itu adalah 6.066 ini dikurangin sama koreksi fiskal positifnya. Karena ingat ini beban, bukan pendapatan. Kalau koreksi fiskal positif, itu bebannya harus dikurangin. Kalau negatif, bebannya harus ditambah. Oke, jadi di sini yang bisa dibiayakan hanya 5.608 sekian ini. Terus laba usahanya secara fiskal 1933, maka secara komersil itu sama rumusnya, berarti kan laba brutonya kurangin laba biaya umumnya. Maka yang bisa ditaruh di fiskal itu 7391 ini. Terus habis itu kita lihat di akhirnya laba sebelum PPh-nya itu 2 miliar sekian. Terus habis itu secara komersilnya berapa? Secara komersilnya itu kan laba sebelum PPh itu si laba usahanya dikurangin sama ditambah dengan, karena di sini pendapatan 2 juta. Maka secara fiskal adalah 7 miliar sekian gitu. Oke, udah kelihatan ya, udah ketemu jawabannya bahwa laba secara fiskal adalah 7.393.400.000 gitu. Nah, di sini aku tambahan aja, kalau misalnya ternyata disuruh nyari PPh terutangnya, berarti kan kita harus nyari tuh peredaran brutonya berapa gitu. Nah, peredaran bruto itu kita dapatkan dari laba dari penjualannya tadi ya, penjualan usahanya berapa, ditambah dengan pendapatan lain-lain, berarti kan pendapatan lain-lainnya di sini 68 juta, terus keluarkan kalau misalnya ada beban-beban lain-lain, karena laba bruto lagi, peredaran bruto itu sebelum dikurangkan dengan biaya-biaya, maka 4 juta ini harus dikeluarkan, maka dapat peredaran brutonya 60 miliar. Terus habis itu laba secara karena 60 miliar itu kan lebih ya dari 50 miliar. Kalau misalnya di tahun 2020 itu dia nggak dapat fasilitas 31E yang tarifnya jadi 50% itu loh. Berarti kan 50% kali 22%. Tapi di sini karena dia itu untuk tahun 2019, maka nggak berlaku fasilitas 31E ini gitu. Terus habis itu PPh terutangnya kita cari dulu, laba fiskalnya tadi udah ketahuan setelah dikoreksi, terus habis itu nggak ada kompensasi kerugian, nggak ada zakat, maka PKP-nya sejumlah 7 miliar ini, terus tarifnya karena 2019, maka tarifnya adalah 25%. Gitu. Tinggal kali aja. Udah deh dapat PPh terutangnya, sekian. Gitu. Oke, sekian yang bisa aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.